Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hidayah Allah pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hidayah Allah juga pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan Allah tidak akan mengadab satu kaum kecuali Allah telah mengutus seorang rasul ke dalam atau kepada kaum tersebut. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah tema singkat, yaitu tentang saksi. Saksi kita nanti di akhirat. Kalau saksi di dunia bermacam-macam, ya. Saksi tergantung kepada masalah yang sedang kita hadapi, masalah apa. Tapi nanti di akhirat, yang akan menjadi saksi kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menjelaskan di surat Yasin, surat 36, ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nanti di akhirat, saksi kita adalah tangan kita. Saksi kita adalah kaki kita. Yang akan berbicara nanti, wa tukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kita nanti tangan-tangan kita. Tangan kita akan menjelaskan kepada kita terhadap apa yang pernah kita lakukan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan. Mungkin tidak terbayang bagaimana Al-Quran menjelaskan pada kita bahwa tangan kita nanti akan berbicara. Ternyata dengan lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan, bahwa tangan kita menjadi saksi antara lain adalah Allah menjelaskan lagi di surat 75, surat Kiamat ayat 4, bahwa Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Ya. Jadi Allah akan menyusun kembali jari jemari kita dengan sempurna. Artinya apa? Bahwa jari kita nanti akan menjadi saksi. Menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan. Tangan kita akan menjadi saksi. Dan sekarang sebenarnya di dunia kepolisian, di dunia tentang persaksian, tangan manusia tidak ada yang sama. Katakanlah sekarang jari manusia ruasnya ada 15 setiap tangan. Jadi dua tangan ada 30 ruas. Lalu kaki ada
30 ruas. Katakanlah ada 58 ruas atau 60 ruas. Kata Allah, nanti saya akan susun kembali dengan rapi. Kulitnya, tulang-tulangnya, otot-ototnya saya akan kembalikan lagi buat saya menyusun kembali jari jemari kamu yang halus itu, yang kecil itu, yang pendek itu, ruas-ruasnya. Saya akan menyusun kembali dengan sempurna. Betapa tangan kita, kaki kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ruas-ruas tangan kita, sidik jari kita, bahkan sekarang ada perkembangan ilmu pengetahuan gigi kita, tulang-tulang kita, rambut kita tidak ada yang sama. Jadi artinya bahwa setiap orang di hadapan Allah sebenarnya sangat pribadi sekali. Bahwa walaupun orang itu kembar, entah kembar 2, entah kembar 3, kakinya, giginya, tangannya, rambutnya tidak ada yang sama. Artinya apa? Setiap manusia itu sebenarnya adalah orsinil, sangat pribadi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti akan datang kepada Allah juga adalah sangat pribadi. Dan yang akan berbicara nanti adalah tangannya, lalu yang menjadi saksi adalah kaki-kakinya. Apa yang pernah dia lakukan, walaupun dia sudah lupa apa yang pernah dia lakukan, semuanya sudah tercatat dengan rapi, dan itu akan dikasih tahu oleh malaikat Raqib dan Atid yang setiap hari mencatat semua apa yang kita lakukan. Bahkan Allah menjelaskan di surat yang lain, surat 41, bahwa manusia nanti yang akan menjadi saksi manusia adalah pendengarannya, penglihatannya, dan kulitnya. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu hai kulit menjadi saksi terhadap saya sendiri? Kulit berkata, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kulit mereka berkata, ketika kulit itu ditanya, hai kulit, kenapa kamu menjadi saksi? Kenapa kamu menjadi saksi saya sendiri? Ini kan kamu kulit saya. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai berkata pula. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Luar biasa. Jadi manusia nanti tidak ada yang bisa berdaya terhadap persaksian apa yang pernah dia lakukan selama dia di dunia. Apapun yang dia lakukan, sebenarnya badannya sendiri adalah akan menjadi saksi. Kamu sekali-kali, kata Allah, tidak akan dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Apalagi kamu percaya kepada kulit, kepada Allah saja kamu tidak percaya. Jadi kulit kita, jadi penglihatan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kulit kita akan menjadi saksi seluruh aktivitas kita. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Sebenarnya ini adalah waskat, pengawasan melekat dalam setiap manusia, pada setiap manusia. Setiap manusia diawasi oleh dirinya sendiri, walaupun orang lain tidak ada yang tahu. Semua apa yang ada pada dirinya akan menjadi saksi terhadap apa yang dia lakukan. Jadi tidak ada manusia yang bisa berdaya
untuk menghindar dari apa yang dia pernah lakukan. Karena semuanya adalah menjadi saksi pada dirinya. Kenapa Allah ngomong kulit? Karena kulit adalah sebenarnya bagian luar yang menutup seluruh badan kita. Kalau Allah sebutkan satu persatu, pasti panjang sekali. Jadi kata para ulama, sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa rambut kamu, kuku kamu, tulang kamu, sumsum kamu, ginjal kamu, jantung kamu, semuanya yang ada pada diri kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah cukup menyebutkan 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan kulit. Karena itu semuanya mewakili seluruh badan kita. Kalau disebutkan semuanya, itu pasti tebal sekali Qurannya itu. Itulah namanya ungkapan sempurna. Walaupun tidak disebutkan yang lainnya, itu sudah tercakup pada penyebutan pendengaran, penglihatan, dan kulit. Oleh karena itu, jangan mengatakan wah saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Atau ketika kita melakukan kejahatan, tidak ada yang tahu. Kata Allah, dirimu sendiri akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan, bahwa pada akhirnya manusia akan datang kepada Allah, lalu yang akan menjadi saksi sebenarnya adalah dirinya sendiri, yaitu badannya semuanya akan berbicara terhadap apa yang mereka lakukan sebelum mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bertobatlah. Kenapa? Karena semua apa yang kita lakukan akan diketahui oleh badan kita sendiri. Mudah-mudahan kalau kita sudah bertobat lebih dahulu, walaupun semua apa yang kita lakukan dibicarakan oleh badan kita sendiri, tapi Allah telah mengampuni segala kesalahan kita. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran petunjuk dari Tuhan menjadi tuntunan meraih kesuksesan.